Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini, malam ini kita memasuki daripada setengah kedua daripada bulan Ramadan. Kita tarawih yang masuk ke dalam malam ke-16. Nisfu Ramadan qad dhahab fa nisful baqi dhahab. Itu ada pepatah mengatakan setengah Ramadan telah pergi, telah usai, namun setengahnya lagi adalah emas. Maksud emas di sini adalah jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Kesempatan Ramadan belum tentu tahun depan kita akan ketemu lagi. Setiap tahun Ramadan ada, cuma kita ketemu nggak sama Ramadan yang akan datang. Itu aslafun saleh, kalau mereka melakukan suatu ibadah, sholatkah, puasakah, mereka itu merasakan bahwasanya ini adalah puasa yang terakhir, sholat yang terakhir. Bahkan tuh ada, kita kan biasa kalau sholat yang imam, sebagaimana tadi Ustaz kita mengucapkan sawu sufufakum fa inna tasyata sufuh min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Ada orang dulu aslafun saleh, mereka ketika mau sholat ngucapin apa? Sallu sholatal muwadda'. Sholatlah seakan-akan ini sholat terakhirnya ente. Artinya apa? Kita khusyuk, kita bakal benar-benar menghargai waktu yang kita punya, karena ini sholat terakhir. Nah, ini yang harus kita terapkan, ma'asyarul hadirin. Walaupun kita optimis banget, kita husnudzon sama Allah, kita diberikan umur panjang insyaallah. Cuma pemahaman shollu sholatal muwadda', sholat yang terakhir ini, agar kita ini benar-benar ibadah itu menjadikan ibadah ini ibadah yang khusyuk, ibadah yang berkualitas, ibadah yang benar-benar murni karena Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pengen. Ya, ini yang kita pengen. Dan di tanggal 16 ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita lakukan di Ramadan ini? Apakah Ramadan ini sama Ramadan yang lain sama aja bagi kita? Apakah Ramadan ini sama bulan Sya'ban yang lalu, bulan Rajab yang lalu, Jumadil Akhir yang lalu sama aja kayak kita? Nggak ada tambahan, nggak ada semangat, nggak termotivasi untuk menambahkan ibadah kepada Allah. Masyarul hadirin, Nabi Muhammad SAW memberikan cara kepada kita agar kita ini selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kata Rasulullah SAW di dalam dua redaksi yang berbeda, di dalam dua riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq falyandur ila man huwa asfala minhu. Kata Rasulullah, kalau misalnya kita ini urusan dunia, maka hendaknya, kata Rasulullah, lihatlah kalian ke bagian bawah. Kalau urusan dunia, harta, kendaraan, rumah, apa yang kita miliki gitu, yang berkaitan dengan dunia, lihatnya ke bawah, kata Rasulullah. Karena kalau misalnya kita ngelihat ke atas, kita nggak bakal bisa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Kita akan selalu mengeluh. Kita akan merasa Allah nggak adil. Makanya ada pepatah atau ada ungkapan yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Karena apa? Melihatnya ke atas mulu. Kita buka puasa, tadi ya cuma makan kormanya kering lagi. Ya, korma yang kering. Stok tahun kemarin. Ya, dia kagak beli lagi. Maka pada saat itu ngelihat orang kurmanya lebih enak, kurmanya sukari atau kurmanya lebih manis, kita akan ngerasa ya Allah tuh orang enak banget ya. Kalau kita ngelihat ke atas, kalau urusan dunia. Tapi kalau kita ke dunia ini urusan ngelihat ke bawah, walhamdulillah bisa buka kurma. Ada orang nyari kurma itu susah. Ya. Kalau misalnya urusan dunia kita ngelihat ke atas, lagi-lagi kita nggak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah rumah kah? Ya Allah tuh orang rumahnya bagus banget, kita masih ngontrak.
Walhamdulillah ada rumah, gak kehujanan. Ya Allah, tuh tetangga udah beli mobil. Walhamdulillah kita ada motor, bisa cepat jalannya. Semua nikmat. Tergantung bagaimana sudut kita memandang. Makanya Nabi ngajarin, kalau urusan dunia, lihat nih ke bawah, biar bisa bersyukur. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau urusannya adalah urusan akhirat, jangan ngelihat ke bawah. Tahu kenapa? Bakal muncul kaum mendang-mending. Wah, gue masih mending nih puasa. Gue masih mending sholat. Gue masih mending Islam. Karena ngelihatnya kemana? Ke bawah. Urusan akhirat tidak diperkenankan oleh Nabi Muhammad untuk ngelihat ke bawah. Kalau kita ngelihat ke bawah, kita nggak akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Pak, Bu, bukankah yang namanya lomba itu ngelihat ke depan, bukan ke belakang? Orang kalau lomba, MotoGP kah? Atau perlombaan yang lain, kita nomor 30, urut kita terakhir tuh. Yang kita lihat kan nomor di depan 29, kita harus kejar sampai kita nomor 1. Udah nomor 1, pertahankan sampai finishnya kita wafat. Itu berlomba-lomba. Kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Ramadan bulannya berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau pernah suatu hari melewati suatu kelompok yang kebetulan kagak puasa tapi ketawa ketiwi, ngakak-ngakak gitu. Udah kagak puasa, ngakak lagi. So, Imam Hasan Basri ngeliat orang kayak gitu disenyumin. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Innallaha ta'ala qad ja'ala syahra Ramadan midmaran lil mu'minin yastabiquna fihi li ta'atihi." Kata Imam Hasan Al-Basri, bulan Ramadan itu Allah jadikan medan perlombaan bagi orang mukmin. Di dalamnya orang mukmin berlomba-lomba. Yang benar-benar sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan peringkat yang paling depan. Tapi orang-orang yang tidak terlalu bersungguh-sungguh namun ikut serta dalam perlombaan, ya berarti dia bakal dapat nomor 30 yang paling terakhir, belakangan, bontot. Fal-ujub kullal ujub, kata beliau. Tapi yang lebih aneh lagi, ada orang yang kagak ikut lomba, gak dapat apa-apa, gak ikut serta, tapi ketawa-ketawa. Nah, kita ini bagaimana? Bagaimana Al-Quran kita? Tuh aslafun soleh kalau masalah Al-Quran bukan ngeliat ke bawah dia. Pak, kalau kita ngeliat ke bawah, alhamdulillah gue setiap hari sholat 5 waktu baca Al-Fatihah, baca kulhu, alhamdulillah udah baca Quran. Tapi kalau kita ngeliat ke atas, ada orang yang sehari 1 juz, ada orang yang sehari 2 juz. Bahkan beberapa hari ini kita lihat di berita ada di daerah Jawa, sholat tarawehnya 8 jam Pak, hatam Al-Quran sehari. Kita nggak membahas masalah cepat atau cepatnya, tapi yang kita lihat tuh orang-orang lomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana kita? Masalah puasa, Al-Imam Al-Ghazali wa juga Al-Habib Muhammad Al-Idrus di dalam kitab Ad-Durus Ar-Ramadaniyah itu menjelaskan orang-orang puasa itu ada 3 tingkatan. Ada shaumul umum, ada orang puasanya umum. Apa puasanya umum? Orang yang puasa cuma nahan lapar, nahan haus. Udah gitu doang. Sah nggak puasanya? Sah. Ya, dia nahan lapar, nahan haus, dan meninggalkan apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Sah puasanya, sah. Tapi kalau kita ngeliat ke atas Pak, kalau kita ngeliat ke atas, ada yang lebih tinggi lagi. Shaumul khusus, puasa orang khusus. Dia bukan hanya menahan diri dari lapar dan minum, nah haus, bukan. Tapi mereka menahan anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Walaupun maksiat itu tidak akan membatalkan puasa secara hukum. Contoh, ghibah. Ghibah itu kan secara hukum gak bakal membatalkan puasa, tapi pahala puasa bakal hilang. Puasanya sah, tapi pahalanya hilang, capek doang gitu. Wah, mereka jaga telinga mereka, mulut mereka gak mau ghibah. Mata mereka gak mau ngelihat kepada hal-hal yang haram. Itu puasanya orang khusus. Ada yang lebih hebat lagi, puasanya khususil khusus. Mereka bulan Ramadan benar-benar full fokus untuk Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang lain. Dan ini Pak, di Tanah Abang masih ada orang kayak gitu. Ada dari keluarga Al-Habsyi, kalangan habaib. Itu kalau udah Ramadan yang seharusnya para pedagang panen di sono ramenya luar biasa, dia malah tutup toko 1 bulan full. Ngapain? Fokus ibadah. Keluarga difokusin, gak usah kerja di rumah. THR tetap dapat. Ya, karyawan tetap dapat THR, tapi fokus buat apa? Buat ibadah kepada Allah. Nah, ini orang apa? Khususul khusus. Kalau kita ngelihatnya ke bawah,
Alhamdulillah guru puasa. Gak bakal terpacu, kita gak bakal terpicu untuk berlomba menjadi yang lebih baik lagi. Nah, ini yang harus kita jadikan patokan di dalam beribadah bulan Ramadan kali ini. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, paling tidak di bulan Ramadan ini jangan sampai kita meninggalkan beberapa hal. Ini hal-hal yang penting. Ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ini adalah hal yang penting. Yang pertama, Pak, adalah jangan pernah kita merasa cukup dengan suatu ibadah. Kata Rasulullah, la tahtagiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun. Apalagi bulan Ramadan, pahala berlipat ganda. Semua dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun, walaupun ngelihat cuma bekas minum air tuh, gelas, aqua gelas, mineral gelas yang ada di masjid, belum dibuang sama orangnya, kita ambil, itu pahalanya gede. Al-imatatu adza anit thariq sedekah, kata Rasulullah. Menyingkirkan sampah, menyingkirkan kotoran dari jalanan itu sedekah, apalagi di masjid. Dan itu lipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Inti jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun di bulan Ramadan. Itu poin pertama. Poin kedua, ma'asyarul hadirin, Ramadan bulannya Al-Quran. Tadi jazahullahul khair, imam kita, ustaz kita membacakan surah Al-Baqarah tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Emang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan rahmat Allah itu turun juga bersama Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am saja ketika turun, Al-An'am Pak, Al-An'am itu 1 juz. Juz 7 ke juz 8. 1 juz lebih, mungkin 1 juz 5 halaman. Surah Al-An'am itu ketika turun, dalam riwayat 70.000 malaikat ikut turun membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Al-Quran full yang turun? Makanya enggak heran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Yang ikut turun bukan hanya malaikat biasa, Jibril juga ikut turun. Membawa rahmat sampai subuh. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Dan yang ketiga, ma'asyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sholat sunnah jangan ditinggalin. Sholat sunnah jangan ditinggalin. Intinya sunnah apapun. Wabil khusus sholat sunnah ba'diyah. Yang sering terjadi itu adalah ba'diyah isya. Kalau kita bahas secara fikih, secara hukum fikih, antara sholat taraweh dan sholat ba'diyah, ini dua-duanya penting. Pak, kita harus tahu kepentingan hidup ini kan banyak. Banyak yang bagi kita penting. Tapi ketika kita lagi mepet, maka yang harus kita lakukan kaidah qaddimul aham minal muhim. Kedepankanlah hal yang lebih penting dari yang penting. Penting. Mana yang kedepankan? Yang lebih penting. Kita gajian. Apakah poya-poya dulu baru bayar utang, baru bayar listrik? Enggak kan? Kita tahu dong yang mana yang penting, mana yang lebih penting. Oh, ini cicilan harus penting nih. Kalau enggak dikejar rentenir. Ya udah bayar cicilan dulu, bayar listrik dulu, bayar ini dulu. Baru selainnya baru kita selesaikan. Qaddimul aham minal muhim. Di dalam fikih pun sama, ada kaidah tersebut. Antara sholat taraweh dan sholat ba'diyah, ini keduanya penting, bukan gak penting. Jadi jangan, wah saya ini aja deh, dua-duanya penting. Tapi kalau kita bahas dari segi hukum fikih, yang lebih penting adalah ba'diyah. Maka jangan sampai gara-gara kita sholat taraweh, ba'diyah yang seharusnya kita lazimi malah kita tinggalkan dengan pikiran tarawih kan lebih banyak, udah cukup. Jadi ba'diyah juga kita lakukan. Ini bulannya lomba-lombaan mendapatkan rahmat Allah, bukan lomba-lomba sama manusia, tapi lomba-lomba untuk meraih cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar insyaallah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapatkan keselamatan di bulan Ramadan, bukan termasuk orang yang celaka dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.